Turun. Iya, tembus 8.600 Pak. Tadi biaya perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak? Sebenarnya Pak. Oh, ada sentimen lain Pak? Ya, pada dasarnya gini. Ketika investor merasa ekonomi membaik dan program pembangunan ke depan lebih jelas, yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, betulan akan terjadi. Jadi fondasi IHSG adalah perusahaan kan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum secepat itu ya. Tapi kan investor pasar modal kan forward looking, orientasi ke depan. Mereka bisa hitung, oh bahaya jago nih, nggak boleh ngomong gitu ya. Ya ternyata programnya jalan. Jadi harusnya kalau diinterpolasikan ke saham ya seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan, forward looking. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga kan naik juga kan. Here I come. Oh, here I come. Oh. Baik, per hari ini mengapa indeks harga saham gabungan Indonesia naik atau to the moon sekitar di angka Rp8.513 atau per hari ini jika dipresentasikan sekitar 0,047%. Apakah penyebabnya sehingga indeks harga saham gabungan melonjak? Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks pasar saham utama di Indonesia yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau disingkat BI. Apa saja sih fungsi IHSG? Fungsi IHSG yang pertama sebagai patokan naik turunnya pasar saham Indonesia. Singkatnya, kalau indeks harga saham gabungan di Indonesia turun, maka harga saham di Indonesia juga turun. Jikalau indeks harga saham gabungan di Indonesia naik, maka rata-rata harga saham di Indonesia juga naik. Selanjutnya yang kedua yaitu menunjukkan seberapa optimis investor terhadap ekonomi kita. Yang ketiga yakni jadi acuan buat investor asing dan lokal dalam mengambil keputusan. Sebelum masuk lebih jauh, apa saja sih yang bisa bikin IHSG naik atau turun, atau indeks harga saham gabungan itu naik atau turun? Yang pertama yakni kondisi ekonomi global seperti makroekonomi. Yang kedua yakni berita dan kebijakan pemerintah seperti suku bunga acuan, penggelontoran likuiditas atau penarikan likuiditas. Yang ketiga yakni kinerja perusahaan besar. Bisa para investor bisa menghitung kinerja perusahaan lewat dari return on equity. Selanjutnya, kalau IHSG naik artinya apa? Kalau IHSG naik artinya mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia menguat, yang mengartikan bahwa investor lagi optimis. Seperti yang sebelumnya saya katakan, investor optimis terhadap berita dan kebijakan dari pemerintah serta kondisi ekonomi global yang baik atau sehat dan kinerja perusahaan besar yang sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke apa saja faktor-faktor yang membuat pertumbuhan indeks harga saham gabungan di Indonesia atau IHSG. Yang pertama tentu dari penguatan terhadap sejumlah saham-saham
yang menjadi pendorong utama laju indeks untuk menguat atau pertumbuhan indeks, seperti saham DSSA, saham cuan hingga BRPT bersama 7 saham lainnya. Saham tersebut berkapitalisasi besar atau jumbo, masuk dalam jajaran 10 top leaders atau top kepala indeks harga saham gabungan selama sepekan ini. Saham yang pertama yakni saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA memimpin penguatan indeks dengan berkontribusi 36,49 poin terhadap laju indeks harga saham gabungan selama sepekan perdagangan. Harga saham DSSA telah naik sekitar 9,95%. Yang kedua, saham PT Perindo Kreasi Tbk atau yang disingkat cuan turut menguat sekitar 18,58% dan berkontribusi sebesar 17,50 poin terhadap laju pertumbuhan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya, saham PT Capital Finance Indonesia Tbk atau CASA berkontribusi 17,02 poin. Dan saham PT MD Entertainment Tbk Film memberikan kontribusi 11,56 poin terhadap laju indeks. Selain itu, saham PT Maha Properti Indonesia Tbk atau MPRO turut berkontribusi 8,56 poin terhadap indeks dengan penguatan 27,78%. Selanjutnya, saham PT Petrosea Tbk atau yang biasa disingkat PTRO yang menguat 11,73% yang memberikan kontribusi terhadap indeks sekitar 6,53 poin. Dan saham PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC turut memberikan kontribusi terhadap indeks sebesar 6,42 poin terhadap laju indeks. Yang terakhir, saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau yang biasa disingkat INKP yang menguat sekitar 15,46%, memberikan kontribusi terhadap indeks 5,74 poin. Selanjutnya, PT Saham Bumi Research Tbk atau Bumi berkontribusi 6,00 poin. Dan PT Barito Pacific Tbk B atau yang biasa disingkat BRPT memberikan kontribusi 5,35 poin dari penguatan 2,58% harga sahamnya. Penguatan IHSG selama sepekan turut menggerek kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia yang naik 1,53% menjadi 15,626 triliun dari posisi 15,391 triliun pada pekan lalu. Investor asing juga mencatatkan net buy senilai 992,41 miliar dalam sepekan. Meskipun investor domestik masih mendominasi pasar saham tanah air. Artinya, pendorong kenaikan atau pertumbuhan indeks harga saham gabungan di Indonesia juga didorong oleh faktor investor asing yang percaya terhadap berita nasional. Salah satu berita nasional tentang makroekonomi yakni penggelontoran likuiditas terhadap Bank Himbara sebesar 200 triliun oleh Menteri Keuangan yakni Purbaya Sadewa. Pertumbuhan indeks harga saham gabungan juga dipengaruhi oleh saham-saham konglomerasi yang saya sebutkan.
Saham-saham konglomerasi tersebut memiliki bobot IPO yang jumbo. IPO sendiri adalah initial public offering, yang dimana penawaran saham perdana oleh perusahaan swasta kepada publik untuk pertama kalinya, yang bertujuan untuk menggalang dana guna ekspansi atau tujuan lain setelah IPO. Perusahaan-perusahaan konglomerasi tersebut seperti contoh saham CDIA milik Pak Prayogo dan saham Merdeka Group, saham emas yang memiliki bobot IPO jumbo. Ketika saham konglomerasi atau saham IPO jumbo ini naik, maka indeks juga akan naik seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi pertumbuhan indeks harga saham gabungan di Indonesia ini bukan karena kondisi perekonomian Indonesia sedang bagus, melainkan karena saham-saham IPO jumbo yang memiliki kepentingan untuk ekspansi maupun yang lainnya. IHSG yang sudah menyentuh all time high ini kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat indeks kita all time high kan bukan di drive, ya maksudnya bukan gara-gara kenaikan daripada saham-saham perbankan ya. Yang katanya dulu saham-saham blue chip seperti perbankan, Unilever, gitu-gitu yang menopang kenaikan IHSG. Kalau sekarang aku ngelihatnya IHSG itu udah berubah menjadi penggeraknya tuh saham-saham konglomerasi. Jadi seperti grupnya Barito ya, punya Pak Prayogo, grupnya Salim, grupnya Pak Agwan, ya gitu ya, seperti Pani. Nah, kenaikan saham-saham ini yang ngebuat indeks kita tuh jadi all time high. Dan belakangan ini kalau kamu sadar juga, ada beberapa IPO jumbo, ya. Seperti sahamnya Prayogo namanya CDIA, atau saham dari Merdeka Group namanya Emas. Nah, IPO jumbo ini itu ketika mereka naik, bobotnya ke indeks itu juga besar. Jadi basically ya kenaikan IHSG sekarang bukan gara-gara ekonomi kita bagus, tapi melainkan ada kepentingan daripada saham-saham konglomerasi ini yang bikin harga itu naik terus. Padahal kalau kita ngelihat real ekonomi, salah satu cara untuk ngelihat ekonomi bagus atau enggak dan seberapa besar kepercayaan investor adalah ngelihat saham perbankan. Nah, ketika indeks kita all time high, saham perbankan tuh justru udah turun 40% dalam setahun terakhir. Dan jadi itu menunjukkan kenaikan IHSG itu nggak sebanding dengan the real marketnya gitu loh. Sebenarnya real marketnya itu masih suffer. Yang naik itu cuma saham konglomerasi kayak gitu.